Selamat pagi Pak Wid dan teman-teman. Di sini saya Vincentius Olivian Anda Lukmantara, NIM 19B10056 akan mempresentasikan tentang base plate dan sambungan lewatan dari kelas struktur baja 2. Yang pertama, plat dasar atau base plate adalah plat baja yang berada di antara kolom baja sebagai alas yang terbuat dari beton. Sambungan ini merupakan salah satu komponen paling penting dalam struktur baja karena memiliki fungsi untuk mentransfer beban dari seluruh struktur bagian atas ke fondasi. Nah, ini merupakan gambar penampang base plate di mana terdapat nilai M, N, X. Lalu ada keterangan yang lainnya. Di sini ada B, yaitu lebar base plate, lalu ada N, panjang base plate, lalu nilai dari BF yaitu lebar sayap atau valence column, lalu ada nilai D, tinggi kolom, lalu ada F, jarak angkur ke sumbu base plate dan sumbu kolom. Nah, di sini terdapat rumus M yaitu N dikurangi 0,95D dibagi 2, yaitu di mana N-nya itu tadi panjang base plate. Lalu dikurangi 0,95 dikali diameter tinggi kolomnya. Lalu selanjutnya ada rumus N di mana B atau lebar base plate dikurangi 0,8 lebar sayap atau flange kolomnya lalu dibagi 2. Selanjutnya ada nilai X. Di sini terdapat rumus F atau jarak angkur lalu dikurangi tinggi kolom dibagi 2 ditambah nilai TF dari profilnya itu tadi dibagi 2. Selanjutnya, pada base plate ini memiliki beberapa kategori. Yang pertama kategori A, yaitu struktur base plate tanpa beban momen lontur atau dalam bentuk idealis tumpuannya di sini merupakan tumpuan sendi. Selanjutnya kategori B, yaitu memiliki nilai eksentrisitas kurang dari N/6. N sendiri di sini panjang base plate-nya. Lalu kategori C, yaitu nilai E sama dengan N/6. Selanjutnya kategori D, nilai E lebih besar dari N/6. Nah, nilai eksentrisitasnya di sini didapat dari MU per PU. Next, kita akan membahas contoh soal. Di sini kita mengambil contoh soal dari buku baja 2. Pada soal ini kita ada suatu struktur base plate dengan ukuran dan beban seperti ditunjukkan pada gambar bawah ini. Profil plat baja dan anggur baja semuanya menggunakan material BJ37, yaitu mempunyai FY 240 MPa dan FU-nya 370 MPa. Kita di sini diminta untuk merencanakan tebal base plate dan ukuran anggur yang nantinya akan digunakan. Di sini sudah diketahui PU yaitu 450 kN, lalu ada VU 130 kN dan nilai MU-nya yaitu 60 kN. Kita yang pertama ini di sini menghitung besaran nilai M dan nilai X, di mana M sendiri rumusnya yaitu N dikurangi 0,95D dibagi 2, yaitu di sini mendapatkan nilai hasil akhir 157,5 mm. Yaitu nilai X sendiri seperti pada rumus yang sudah ditampilkan pada awal tadi, kita memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi sehingga mendapatkan nilai hasil akhir 57,5 mm. Lalu yang selanjutnya yaitu menghitung eksentrisitas yaitu MU per PU. Di sini didapati nilai hasil akhir 355,56 mm. Lalu menghitung nilai N-nya juga untuk mengetahui kategorinya. Untuk nilai N/6 yaitu 600/6, di sini mendapatkan nilai hasil 100 mm, di mana itu kurang dari nilai E-nya. Nilai eksentrisitasnya yaitu 355,56 mm, sehingga pada plat ini termasuk kategori yang D. Selanjutnya yaitu menghitung tegangan tumpu pada beton. Di sini terdapat rumus lagi yaitu T
theta C dikali 0,85 dikali FC dikali B dikali akar A2 per A1. Di sini diasumsikan jika akar A2 per A1-nya yaitu 2, yaitu kita masukkan nilai Q sama dengan hasil-hasil atau data yang sudah dimasukkan di awal tadi. Di sini mendapati hasil akhir 20.400 Newton per milimeter. Selanjutnya F ditambah N per 2 yaitu 500 mm, dan juga selanjutnya menghitung nilai F plus E yaitu 520 mm. Selanjutnya kita di sini menghitung nilai dari Y yaitu didapati rumus F ditambah N per 2 itu ditambah dikurang akar negatif dari F ditambah N per 2 kuadrat lalu dikurangi 2PU dikali F tambah nilai E dibagi hasil dari Hi yang di atas tadi sehingga mendapatkan nilai 25,14 mm. Lalu di sini kami memeriksa akar dari A2 per A1 yaitu 4,88. Maka di sini diambil asumsinya 2. Kemudian untuk nilai TU di sini kita mendapati rumus yaitu Q per Y Q dikali Y dikurangi nilai dari PU. Lalu kita memasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di awal tadi sehingga mendapatkan hasil akhir 62.895,17 Newton. Lalu selanjutnya yaitu pemeriksaan angkur terhadap gaya geser dan tarik. Kita di sini menggunakan 4 buah angkur yang memiliki diameter 19 mm. Yaitu pertama kita menemui rumus VUB, di mana untuk mengetahui rumus VUB ini kita terdapat rumus yaitu VU per N, di mana sudah diketahui tadi, sehingga mendapatkan nilai hasil akhir 32.500 Newton. Lalu theta FV dikali AB sama dengan 35.281,4 Newton. Di sini lebih besar daripada nilai yang diketahui yaitu dari VUB yaitu 32.500, maka di sini sudah oke. Lalu selanjutnya menghitung nilai FT. Di sini ada rumus 407 dikurangi 1,9 FV yaitu mendapati hasil akhir 189,1 MPa. Yaitu di mana lebih kecil dari 310 MPa. Lalu menghitung nilai TU. Nilai TUB di sini itu kan ada rumus TU per NT. Di sini diketahui bahwa TU-nya 33.977,03. Itu di sini salah. Yang benar adalah yang di sebelumnya tadi, nilai TU-nya 62.895,17 Newton. Nah, ini di sini harusnya 65.000 yang sekian tadi, lalu dibagi nilai NT. NT di sini adalah 2, yaitu didapati hasil akhir 31.447,58 Newton. Nah, di sini theta FT dikali AB yaitu 40.191 Newton, di mana itu lebih besar dari nilai TUB-nya itu ya tadi yang 31 sekian. Berarti di sini sudah oke. Lalu selanjutnya menghitung perhitungan tebal base plate. Di sini terdapat nilai Y yaitu sama dengan 25,14 mm. Itu lebih kecil dari nilai M, di mana M-nya itu 157,5 mm. Yang pertama kita di sini menghitung TP perlu 1, yaitu terdapat rumus 2,11 dikali akar TUX dibagi B FY, yaitu dimasukkan nilai yang sudah diketahui tadi sehingga mendapati nilai hasil akhir 11,583 mm. Untuk TP perlu yang kedua, di sini menggunakan rumus 2,11 dikali akar PU dikali M dikurangi per 2 lalu dibagi B dikali FY, sehingga di sini mendapati hasil akhirnya yaitu 49,19 mm. Nah, kita di sini mengambil tebal dari base plate yaitu TP-nya
50 milimeter. Kita bulatkan ya, sehingga ukuran base plate ya, yang kita pakai itu 500 dikali 600 dikali 50 milimeter. Selanjutnya, ini adalah kita akan bahas yaitu sambungan lewatan. Sambungan lewatan itu merupakan penyambung tulangan dengan cara overlapping, yaitu memberikan panjang lewatan tulangan pada ujung sambungan. Pada SNI 032847 tahun 2002 sendiri di sini memberikan syarat bahwa panjang lewatan sebesar 1,3 kali dari panjang penyaluran. Nah, di sini untuk sambungan lewatan sebaiknya tidak diletakkan pada daerah yang terjadi momentumnya itu yang maksimumnya. Selain itu, sebaiknya itu ditaruh tidak secara terkumpul pada satu lokasi yang sama, karena itu bisa memperlemah si penampang betonnya. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai sambungan lewatan. Di sini diberikan contoh soal yaitu kita diminta untuk mendesain suatu sambungan lewatan untuk profil bajanya sendiri yaitu WF 400 kali 200 kali 8 kali 13 dari baja mutunya sendiri yaitu BJ37. Lalu sambungan itu tadi direncanakan sebagai sambungan sekuat si profilnya itu tadi. Alat sambung yang digunakan yaitu baut A325 tanpa ulir dalam bidang geser. Di sini diasumsikan 90% momen lentur yang bekerja itu dipikul oleh plat sambung sayap, lalu 10% sisanya itu dipikul oleh plat sambung badan. Sedangkan gaya geser sepenuhnya dipikul oleh plat sambung badan. Kita di sini sudah terdapat data profil dari WF 400 kali 200 kali 8 kali 13. Ini diambil dari tabel profil baja, buku tabel profil baja. Selanjutnya, karena sambungan direncanakan sebagai sambungan sekuat profil, maka kuat lentur dan kuat geser rencana dari profil tersebut harus dihitung. Yang pertama itu θ B dikali Mn, di mana terdapat rumus 0,9 dikali Zx dikali Fy dikali mutunya itu tadi. Sehingga didapati hasil akhir sekian. Lalu ada rumus lagi yang di bawahnya ini tadi, yaitu θc dikali Vn. Yaitu kalau yang θc dikali Vn ini 0,9 dikali 0,6 dikali Fy lalu dikali Aw. Aw di sini jika belum diketahui, kita dapat melihat dari si profil baja yang sebelumnya tadi, kita mengambil nilai Aw itu dari si H-nya itu tadi dikali dengan PW-nya itu tadi. Sehingga mendapati nilai hasil akhir sekian ini. Ya. Plat sambung flange yang berada pada sisi tarik balok selanjutnya didesain sesuai kaidah batang tarik. Nah, sedangkan plat sambung pada sisi tekan balok dapat dianggap tipikal dengan plat sambung flange di sisi tarik. Sebagai estimasi awal, tebal plat sambung flange dapat kurang lebih setebal flange. Dalam contoh ini diasumsikan bahwa tebal plat sambung flange atau TPF adalah 20 mm. Di sini terdapat rumus FF, yaitu nilai dari M dibagi D ditambah TPF, yaitu M sendiri didapat dari yang hasil theta M tadi, dari itu dibagi 400 per 20. Di sini terdapat hasil akhir 595.234,28 Newton. Lalu tahapan selanjutnya yaitu menghitung jumlah baut penyambung dengan terlebih dahulu menghitung tahanan si bautnya. Pada tahanan geser di sini theta Rn didapati rumus theta dikali 0,5 dikali FUB dikali M dikali AB. Kita masukkan data-data yang sudah diketahui tadi. Lalu didapati nilai hasil akhir 62.172 Newton. Lalu pada tahanan baut yang tumpul juga terdapat rumus theta Rn, lalu dikalikan 2,4 dikali dB dikali TP lalu dikali si FU-nya tadi. Sehingga di sini
mendapati nilai hasil akhir yaitu 106.580 Newton. Sehingga tahanan untuk satu buah bautnya yaitu pada tahanan yang geser yaitu 62.172 Newton, dan jumlah baut pada plat sambung flange yaitu didapat dari nilai FF, kemudian dibagi dengan si tahanan baut yang geser ini tadi, sehingga didapati 9,57. Ya, kita di sini bulatkan menjadi 10 buah. Selanjutnya, setelah dipasang 10 buah baut, lalu diatur dalam 2 baris, yaitu di mana 5 buah pada tiap sisi plat sambung flange. Lalu asumsikan lebar plat sambung flange yaitu selebar flange balok yaitu 200 mm. Lebar neto plat sambung flange-nya sendiri yaitu atau WN. Di sini ada perhitungan lagi, 200 dikurangi 2 kali 16 tambah 2 itu terdapat hasil akhir 164 mm. Lalu kita memeriksa kondisi lelehnya, yaitu di mana T-min itu lebih besar daripada TU dibagi 0,9 dikali WN dikali FY, yaitu di mana hasilnya di sini 16,8 mm. Selanjutnya kita memeriksa terhadap kondisi frakturnya, yaitu nilai T-min lebih besar atau sama dengan nilai dari TU dibagi 0,75 dikali WN dikali U dikali FU-nya. Di sini hasil akhirnya 13,08 mm. Jarak antara baut ini diambil sebesar 3 dB. 3 dB itu 3 dikali yang diameternya tadi, yaitu didapati hasil 48 mm. Maka kita bulatkan ke 50 mm. Dan jarak baut ke tepi plat diambil sebesar 1,5 dB atau 1,5 dari diameternya tadi, yaitu 30 mm. Jarak dari dua profil WF yang disambung diambil sebesar 10 mm. Sehingga total plat sambung flange yaitu 2 dikali 30 ditambah 4 kali 50 ditambah 35, yaitu didapati hasil akhir 530 mm. Yaitu selanjutnya plat sambung badan. Gaya geser yang dipikul oleh plat sambung badan yaitu V0 354.585,6 Newton. Momen lentur yang harus dipikul plat sambungnya itu yaitu 10% dari θB dikali Mn, yaitu 27.777.600 Newton mm. Lalu di sini kita mengasumsikan baut pada plat sambung badan itu terdiri dari 6 buah baut yang diatur dalam 3 baris, lalu 2 buah baut. Jarak antara baut pada arah vertikal yaitu 50 mm. Jadi besar eksentrisitas ekuivalennya yaitu di sini terdapat rumus yaitu eksentrisitas ekuivalen yaitu sama dengan EO ditambah MO dikurangi FF dikali TS per nilai dari V0. Di sini terdapat hasil akhir yaitu 78,34 mm. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan dilakukan dengan cara mencoba-coba mencari nilai R0. Pada tabel di bawah ini menunjukkan hasil perhitungan jika R0-nya itu 27,08 mm. Nah, tabel di bawah ini nilai dari R0-nya yaitu 27,08 mm. Lalu RNI ini sendiri akan diterangkan pada next selanjutnya setelah ini. Lalu nilai eksentrisitas ekuivalennya 78,34 mm setelah kita hitung di atas ini tadi. Untuk nilai V0 yaitu 35,46 ton. Ya, berikut ini adalah gambaran pada baut-baut plat sambung badan yang kita asumsikan tadi. Di sini nilai VO di sini ada panah bawah ini tadi yaitu sesuai pada tabel yaitu 35,46 ton. Selanjutnya untuk RO-nya pun di sini sama juga sama yang di tabel tadi. Lalu untuk nilai RNI yang tadi itu didapat dari rumus ini
Yang di bawah ini yaitu 0,5 dikali FUB dikali AB lalu dikali N dengan M. Di sini didapati nilai hasil akhir 16,59 ton, yaitu sama dengan tabel yang sebelumnya, yaitu yang sama di sini. Kemudian dari hasil outputnya tadi didapati sigma RI dikali XI dikali DI yaitu 45,15 ton, atau kata lain sama dengan kata lain sigma RI dikali DI dibagi yang ekivalennya itu tadi itu ditambah R0 itu sama, yaitu dengan hasil akhirnya 45,15 ton. Sehingga asumsi yang kita pakai R0-nya tadi itu sudah benar. Lalu yang didapatkan jika sigma RI dikalikan dengan XI dibagi dengan DI itu lebih besar dari nilai V0. V0-nya itu sendiri yaitu 35,46 ton, yang artinya konfigurasi baut yang tadi kita hitung, yang kita sudah asumsikan yaitu sudah mencukupi untuk memikul gaya geser yang bekerja. Lalu tinggi plat sambungan badan yaitu di sini 2 kali 50 tambah 2 kali 30 yaitu 160 mm, dan lebar plat sambung badannya sendiri yaitu 2 kali 30 tambah 50 tambah 30 tambah 5 yaitu 230 mm. Selanjutnya momen lentur pada penambang kritis yaitu pada garis bautnya itu sendiri. Nah, di sini terdapat rumus θc dikali Vn dikali eksentrikitas ekivalen lalu dikurangi 50 dibagi 2 sehingga mendapat hasil 18.913.595,9 Newton mm. Nah, zat perlu yang digunakan di sini yaitu mendapati rumus lagi yaitu Mu dibagi theta Fy. Mu-nya sendiri itu yang ini tadi 18.913.595,9, lalu kemudian dibagi dengan tetanya yaitu 0,9 dikali dengan Fy-nya 240 sehingga mendapati hasil 87.562,94 mm kubik. Lalu untuk nilai Z sama dengan itu lebih besar yang 87.000 tadi dari Z perlunya ini tadi. Berarti untuk T-nya juga lebih besar dari sama dengan 6,84 mm. Lalu dipasangkan dua plat sambung badan dengan ketebalan masing-masing 12 mm. Lalu selanjutnya kita memeriksa terhadap yang pertama itu ada geser leleh. Di sini ada rumus theta dikali 0,6 Fy dikali Ag yaitu sebesar nilai hasil akhirnya 497.664 Newton. Lalu memeriksa geser frakturnya yaitu dengan theta dikali 0,6 Fu dikali An yaitu dengan hasil akhir 423.576 Newton, di mana nilai ini lebih besar dari yang 354.588,6, di mana ini berarti sudah oke. Sehingga untuk plat penyambung badan digunakan dua buah plat berukuran 160 dikali 230 dikali 12 mm serta menggunakan alat sambung 6 buah baut A325 dengan diameter 16 mm di tiap sisinya. Nah, ini adalah gambaran yang setelah kita asumsikan tadi, di mana plat sambung flange-nya T-nya itu memiliki 20 mm, lalu tebal plat sambung badannya yaitu 20 mm. Baut-baut yang kita gunakan di sini adalah baut 325 yaitu dengan diameter 16 mm. Kemudian dan lain-lainnya juga sudah diterapkan pada gambar 2 ini. Cukup presentasi dari saya. Mungkin banyak salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih.